memberikan apresiasi kepada Diskusi publik, merajut tali kasih untuk kebinekaan. Kota Jayapura, Dimensi TV News.com. API, Asosiasi Pendeta Indonesia, DPC API Kota Jayapura dan PJ Wali Kota Jayapura menghadiri acara diskusi publik, merajut tali kasih untuk kebinekaan, dalam rangka menanggapi isu yang cukup kencang di masyarakat terhadap perang antara Israel dan Hamas yang terjadi di luar negeri, tapi dampaknya terasa sangat kuat di Provinsi Papua khususnya di Kota Jayapura, Kamis tanggal 7 Desember tahun 2023. Dalam sambutannya, PJ Wali Kota Jayapura menyampaikan bahwa API Asosiasi Pendeta Indonesia Cabang Kota Jayapura, adalah garda terdepan menyampaikan isu aktual yang baik untuk pembangunan masyarakat di tengah isu global saat ini. PJ Wali Kota Jayapura menghimbau agar para pendeta, ustadz, pastor dan biksu untuk menyampaikan berita mengedukasi umat, khususnya di rumah-rumah ibadah, salah satunya menjelang pemilu untuk meredam perpecahan yang terjadi di tengah masyarakat. Oleh karena merebaknya berita-berita hoaks dalam kehidupan beragama di Kota Jayapura yang lebih terbuka dan toleran. Turut hadir juga Forkopimda Kota Jayapura, tokoh lintas agama, para ketua paguyuban lintas Nusantara, badan eksekutif mahasiswa, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh adat, dengan menyampaikan hal senada bahwa penguatan kepada masyarakat terhadap isu dan berita hoaks ini sangat perlu untuk diantisipasi. Di sisi lain hadir juga tokoh Port Numbai, mantan wali kota Jayapura 2 periode yang digadang-gadang calon gubernur Papua yaitu, Dr. Ben-Hur Romi Mano MM yang mengatakan mengajak semua komponen anak bangsa di Kota Jayapura, untuk menjaga kedamaian tanah Papua secara umum dan khususnya Kota Jayapura. Memberikan apresiasi kepada asosiasi para pendeta di Kota Jayapura sebagai wadah menghimpun para pendeta, dan kegiatan kali ini sangat luar biasa untuk terus mempertahankan Kota Jayapura sebagai kota yang majemuk, kota yang heterogen sebagai parameter di tanah Papua. Dan itu kalau dimulai dari kota ini, dan itu akan tersebar, akan tersiar di mana-mana di seluruh penjuru tanah Papua. Karena Kota Jayapura merupakan parameter, dan dimulai dari kedamaian di kota ini, kesehatan di kota ini, persaudaraan di kota ini, dan semuanya itu dimulai dengan hati. Kalau hati kita baik, maka kita akan melakukan hal-hal baik, akan mendatangkan berkat, akan mendatangkan anugerah untuk kita sekalian. Dan dimulai dari pemimpin-pemimpin agama yang punya jemaat, dan juga bagian dari masyarakat itu. Dan mereka akan mendengar apa yang disampaikan pemimpin agamanya pada umatnya. Maka akan ada kasih, ada persaudaraan yang rukun, ada kedamaian. Maka tujuan kita adalah satu, adalah menjadi berkat bagi orang lain dimanapun kita berada. Selamat dan sukses kepada semua umat beragama di Kota Jayapura, dan khususnya kepada umat Nasrani. Selamat memasuki minggu-minggu Advent dan menyambut Natal, dan kita sama-sama menyambut tahun baru bersama Tuhan tahun 2024. Kapolresta Kita Jayapura juga mengatakan tingkat kriminalitas di Kota Jayapura dari 2 tahun terakhir semakin menurun berkat kerjasama antara semua elemen masyarakat di Kota Jayapura. Terhadap hal tersebut Kapolres mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, sehingga Kota Jayapura semakin baik ke depannya. Ketua DPC API Kota Jayapura mengatakan, kita sebagai pemimpin agama paguyuban bersama Ormas dan juga pemerintah terus mengawal agar kedamaian ini terus terjaga, yang disimbolkan dengan kebinekaan, yang menjadi sumber kekuatan masa depan Indonesia Emas 2045 yang harus memiliki kemampuan literasi digital, pemikiran kritis, berkreasi, berinovasi, dan tentu saja berkolaborasi lintas agama. Pemerintah mengelola semuanya secara khusus untuk Kita Jayapura. Terdapat banyak sekali potensi yang perlu dikembangkan sehingga dapat menjadi peluang untuk membantu pemerintah,
khususnya meredam berita hoaks dan perpecahan di masyarakat menjelang pemilu 2024, Ya, tungkasnya. Baik, terima kasih. Yang pertama, kita kan hidup di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Provinsi Papua dan Jayapura sebagai barometer. Dan kita melihat situasi kondisi yang berkembang di berbagai wilayah Indonesia terkait dengan ketegangan yang imbas dari konflik di Timur Tengah itu jangan sampai terjadi di Jayapura. Itu pertama. Yang kedua, kita punya tanggung jawab sebagai pemimpin agama, terutama ormas-ormas dan terutama kami Asasi Indonesia punya tanggung jawab untuk terus mengawal kota ini ada di dalam konteks kebersamaan, kerukunan, kedamaian yang disimbolkan dengan moto kebinekaan itu. Dan ini penting kita rawat supaya pengakuan pemerintah terhadap pemerintahan Kota Jayapura di mana meraih Harmony Award karena pemerintah mengelola bersama masyarakat kehidupan kebersamaan dalam dalam perbedaan agama, sehingga berbagai konteks apa kita kendalikan apa sehingga tetap aman dan nyaman. Itu dibuktikan dengan Harmony Award itu, sehingga kita perlu wajib bertanggung jawab untuk mengawal, memelihara pengakuan itu sehingga jangan terjadi gesekan konflik-konflik yang mencederai pengakuan dan kenyataan yang kebersamaan yang sudah berjalan. Ya Bapak, izin ini yang berkontribusi hadir dalam hal ini siapa-siapa? Ya, yang kami undang itu berbagai paguyuban, kemudian dari Badan Eksekutif Mahasiswa, terus berbagai OKP kepemudaan, terus dari tokoh Muslim dan Kristen, baik dari Muhammadiyah, NU, AD, MUI, DI, LDI, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, dan juga dari para pendeta di luar dari Asas Pendeta Indonesia dan pengurus Asas Pendeta Indonesia. Termasuk pemerintah kota Ya, setempat. termasuk pemerintah kota sebagai narasumber. Baik, terima kasih Bapak Ya. atasnya. Oke. Tuhan berkati. Liputan, Eduardus Lede-UP, Kepala Biro Kota Jayapura Provinsi Papua, mengabarkan untuk Dimensi TV News.com. Inspirasi membangun daerah.